Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam jumpa lagi di dalam persekutuan doa masa Pentakosta pada tanggal 29 Mei 2020. Pada hari ini, tema persekutuan doa kita adalah hidup di dalam pertobatan. Adapun dasar firman Tuhan yang akan kita geluti pada hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Perikop ini sangat terkenal karena menceritakan atau mengisahkan sebuah peristiwa yang spektakuler dari kehidupan seorang yang bernama Saulus, yaitu peristiwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus secara pribadi di dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik. Kita tahu bahwa Saulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, dan dia adalah orang Farisi dari golongan yang paling keras di dalam agama Yahudi. Dan ia sangat fanatik dengan agamanya dan menerapkan cara hidup berdasarkan hukum Taurat dengan sangat ketat. Sebagaimana kebanyakan orang Farisi, Saulus juga menentang pandangan murid-murid Kristus yang meyakini bahwa Yesus, orang dari Nazaret, itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Dikisahkan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18 bagaimana Saulus bereaksi sangat keras terhadap para pengikut Kristus. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar para pengikut Kristus dan menganiaya mereka. Bahkan dia memegang surat izin dari pemimpin agama Yahudi supaya bisa mengejar dan menganiaya murid-murid Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan latar belakang yang luar biasa ini, dan kita tahu bahwa Saulus adalah golongan yang terpelajar, tetapi di dalam peristiwa ini Saulus mengalami titik balik di dalam hidupnya ketika dia bertemu dengan Kristus secara pribadi. Titik balik ini sungguh menjadi suatu titik yang menandai perubahan hidup yang luar biasa bagi dia. Dia berangkat dengan gagah menuju ke Damsyik, tetapi menjelang memasuki kota dia harus dituntun karena kehilangan penglihatannya. Bahkan Allah mengutus hambanya Ananias yang notabene adalah salah satu dari target yang akan dia aniaya menjadi penolong atau perantara kesembuhan kebutaannya. Saudara-saudara, Saulus tidak merencanakan pertobatannya. Dari sini kita tahu bahwa Yesus sendiri yang berinisiatif untuk mendatangi Saulus dan menyelamatkan hidupnya. Pertobatan sesungguhnya adalah anugerah dari Allah dan murni pekerjaan Allah di dalam hidup manusia. Allah adalah inisiator dan Dia memimpin iman kita menuju kepada kesempurnaan. Dan kita tahu bahwa keyakinan dan keselamatan itu adalah kasih karunia dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa perjumpaan Saulus dengan Yesus mengubahkan hidupnya dengan total. Ia yang semula adalah penganiaya Kristus, sekarang menjadi pengikut Kristus. Bahkan ia memberitakan Kristus ke berbagai tempat dan ke berbagai kalangan. Tentu perubahan ini
membuat banyak orang menjadi terheran-heran. Dari sini kita lihat bahwa sebuah transformasi rohani terjadi di dalam kehidupan seseorang ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus atau mengalami kelahiran baru, di mana pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak lagi suka terhadap dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipanggil menjadi pengikut Kristus berarti dipanggil untuk bertobat. Kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka seharusnya ada perubahan hidup yang besar yang menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan yang lahir dari pertobatan bukan perubahan yang setengah-setengah, tetapi sebuah perubahan yang total dan perubahan yang menyeluruh, perubahan yang holistik dan menyentuh ke setiap aspek hidup manusia. Dari hidup yang melakukan perbuatan dosa menjadi hidup yang melakukan kehendak Allah. Dari hidup yang melawan kehendak Tuhan menjadi hidup yang taat kepada Allah. Salah satu indikator perubahan tersebut adalah ditinggalkannya kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan kepada Allah. Misalnya ketika dulu kita suka berbohong, ketika kita mengenal Yesus secara pribadi atau setelah kita lahir baru, kita hidup di dalam kejujuran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita masih perlu mengalami pertobatan? Kita masih perlukah hidup di dalam pertobatan? Jawabannya, iya. Mengapa? Karena walaupun kita sudah diselamatkan, tetapi kita masih memiliki tubuh yang fana, tubuh yang belum dibangkitkan. Maka kita masih berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Seperti yang disebutkan di dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23. Tetapi setiap kali kita punya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, atau kita sedang melakukan perbuatan dosa, maka jiwa kita merasa tidak nyaman. Kita tidak merasa tenang, kita merasa gelisah, tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Ada pertentangan di dalam jiwa kita pada saat kita ingin melakukan perbuatan dosa atau kita sedang melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya itulah pekerjaan atau karya Roh Kudus di dalam hidup seseorang yang sudah mengenal Kristus secara pribadi. Ketika dia bertobat, maka Roh Kudus itu dianugerahkan kepadanya dan tinggal di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya. Ketika kita hendak melakukan perbuatan dosa, maka Roh Kudus akan membuat diri kita gelisah, sehingga kita menyadari dosa kita, menyesali apa yang akan kita lakukan atau menyesali apa yang sudah kita lakukan. Di dalam kehidupan yang sekarang ini, Roh Kudus tetap berkarya dan bekerja di dalam hidup kita untuk menunjukkan kesalahan kepada kita, menunjukkan apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang akan mengarahkan kita kepada jalan pertobatan, menuju kepada kekudusan hidup dan kesempurnaan di dalam Dia. Hidup di dalam kekudusan atau mengejar kesempurnaan di dalam Kristus semata-mata bukan hanya perintah, tetapi harus dipahami sebagai sebuah tanggung jawab
kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, maka kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Lalu seperti apakah peran kita? Kita bisa melatih kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus, supaya hidup kita dijaga dan dijauhkan dari dosa. Dengan membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, melalui pujian, melalui persekutuan, melalui percakapan-percakapan dengan saudara seiman maupun percakapan-percakapan dengan siapapun, kita bisa belajar bagaimana Roh Kudus itu menyuarakan kebenaran di dalam hati kita. Akhirnya, mari kita membuka hati kita, menerima pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita yang akan mengarahkan kita ke dalam kekudusan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.